pagi pemirsa, bertemu kembali di Breaking News hari ini dengan saya adalah Puspita Maku yang akan membawakan berita terpercaya dan teraktual. Secara global, hampir 99% populasi menghirup udara dengan tingkat polutan yang tinggi. Sekitar 7 juta kematian dini setiap tahunnya diakibatkan oleh polusi udara. Hal ini menempatkan paparan udara luar ruangan sebagai faktor resiko lingkungan terbesar bagi kasus kematian dini dan merupakan penyebab kedua kematian akibat penyakit tidak menular. Polusi udara ambien di perkotaan dan di pedesaan diperkirakan menyebabkan 4,2 juta kematian dini di seluruh dunia pada tahun 2019. Kematian ini disebabkan oleh paparan materi partikulat halus yang menyebabkan penyakit pada sistem kardiovaskular dan sistem pernapasan, serta meningkatkan risiko kanker. Nah, sebagian besar polusi udara disebabkan oleh pembakaran bahan bakar fosil yang tidak sempurna, sehingga menghasilkan gas rumah kaca yang sebagian besarnya merupakan CO2. Bahan bakar yang dimaksud adalah batu bara, minyak, dan bensin untuk menghasilkan energi listrik dan transportasi. Nah, sumber polusi udara tersebut dibagi atas sumber bergerak dan tidak bergerak. Sumber bergerak adalah setiap kendaraan yang digerakkan atau melalui pembakaran berbasis karbon atau bahan bakar lainnya. Polusi udara dari sumber bergerak mencakup polusi yang berasal dari kendaraan bermotor, pesawat terbang, lokomotif, mesin, serta peralatan lain yang dapat berpindah dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Sedangkan sumber yang tidak bergerak berasal dari bangunan atau struktur yang tidak bergerak dan fasilitas yang mengeluarkan polutan udara atau titik-titik emisi udara, seperti cerobong asap. Sumber polusi udara yang tidak bergerak termasuk pabrik, kilang, ketel uap, dan pembangkit listrik. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 3 sumber utama yang menyebabkan polusi udara di Jakarta adalah kendaraan bermotor sebesar 44% dan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU 34% dan sisanya berasal dari pembakaran rumah tangga dan aktivitas lainnya. Upaya untuk mengurangi polusi udara luar ruangan telah banyak dilakukan agar paparan polusi udara tidak melebihi ambang batas dan menimbulkan masalah kesehatan pada manusia. Sebagian besar sumber polusi udara luar ruangan berada di luar kendali individu sehingga memerlukan kerja sama dari pemangku kepentingan di tingkat lokal, nasional, dan regional yang bergerak di sektor energi, transportasi, pengelolaan limbah, dan sektor lainnya. Telah dilakukan berbagai macam upaya untuk mengurangi polusi emisi kendaraan, diantaranya penggunaan bahan bakar yang lebih bersih, penggunaan kendaraan bertenaga listrik, dan regulasi industri untuk pengendalian emisi dari polusi dan penempatan untuk standar bahan bakar. Indonesia sendiri telah melakukan berbagai upaya dalam mengurangi polusi udara yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara, yaitu upaya dalam mengurangi polusi udara dilakukan melalui penanggulangan pencemaran udara yang berasal dari sumber tidak bergerak meliputi pengawasan terhadap penataan baku mutu emisi yang tidak ditetapkan. Sedangkan penanggulangan dari sumber bergerak meliputi pengawasan terhadap penataan ambang batas emisi gas buang, pemeriksaan emisi gas buang berkendara bermotor tipe baru dan lama, penggandaan bahan bakar minyak bebas timah hitam serta solar berkadar belerang rendah. Nah, kebijakan yang diterapkan pada sektor industri diantaranya teknologi bersih untuk mengurangi emisi dari cerobong asap industri, peningkatan pengelolaan limbah perkotaan, dan pertanian termasuk penangkapan gas metana dari tempat pembuangan sampah. Sektor energi turut memastikan akses terhadap energi bersih, rumah tangga untuk memasak, memanaskan, dan sebagainya. Sektor
beralih ke moda pembangkitan listrik yang bersih, beralih ke kendaraan diesel yang lebih bersih, penggunaan kendaraan dan bahan bakar yang rendah emisi serta bahan bakar yang rendah sulfur, dan memprioritaskan angkutan perkotaan yang cepat. Sektor pembangkitan listrik melakukan peningkatan penggunaan bahan bakar rendah emisi dan sumber daya terbarukan yang bebas pembakaran atau tenaga surya, angin, atau air. Nah, inventaris untuk mengurangi polusi udara telah banyak dilakukan baik untuk sumber bergerak maupun sumber tidak bergerak. Beberapa upaya penanggulangan bagi sumber bergerak berupa penerapan skema kendaraan ganjil genap, penggunaan filter karbon aktif, proyek kereta metro, menggunakan automated charging machine, penerapan low emission zone, dan penggunaan energi terbarukan dalam skala yang lebih besar.